من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Di dalam surah ini terdapat beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama, di sini Allah bersumpah ya dengan kuda-kuda perang yang dipakai berjihad fisabilillah, dipakai untuk berjaga-jaga. Ini peringatan akan keutamaan jihad di jalan Allah dan berjaga-jaga di perbatasan-perbatasan wilayah kaum muslimin. Dan terdapat juga di dalam ayat ini keutamaan kuda-kuda perang itu. Keutamaan kuda-kuda itu. Ya, karena memang berkuda itu ada hal yang dianjurkan di dalam syariat. Dan memang berkuda itu termasuk perkara yang paling baik ya. Malah dari sudut kesehatan, berkuda itu termasuk hal yang paling paling baik ya. Iya. Lebih bagus daripada bersepeda. Jangan dianggap bersepeda sama aja. Kita kayak apa? Kayak berkuda. Baik. Tapi orang-orang yang berbicara tentang kesehatan itu menyebutkan hal yang seperti itu. Baik, jadi berkuda itu adalah hal yang bagus. Apalagi di sini datang Allah bersumpah dengannya, menunjukkan hal itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian di dalam surah ini juga terdapat ancaman dan peringatan terhadap sifat kufur nikmat dan sifat cinta dunia. Iya. Kufur nikmat dan apa? Cinta dunia. Kayaknya itu asal manusia. Innal insana li rabbih lakanud. Begitu kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita masuk ke dalam orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula kecintaan kepada dunia ini diperingatkan. Karena cinta kepada harta itu kecintaan yang dicela. Kecintaan yang dicela. Iya. Tapi maksudnya kecintaan kepada harta yang berlebihan. Karena itu di bahasanya di situ kan, wa innahu li hubbil khairi la syadid. Syadid itu sangat bakhil dia. Tapi kalau kecintanya kepada harta, tabiat, suatu hal yang biasa, itu nggak ada masalah ya. Namanya manusia, dia cinta punya kendaraan, punya rumah. Umar bin Khattab pernah berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, saya punya tanah di Khaybar, dan itu adalah tanah yang paling saya cintai, kata Umar. Tanah yang paling saya cintai. Saya ingin bersedekah dengan tanah itu. Maka kemana saya letakkan? Maka Nabi pun menganjurkan agar tanahnya diwakafkan. Jelas ya? Ya, maksudnya di situ Umar mengungkapkan bahwa dia sangat cinta kepada tanahnya tersebut. Nah, itu kecintaan itu sifatnya tabiat, bukan hal yang berlebihan. Buktinya Umar mau apa? Menyedekahkannya. Jelas ya? Ya, kalau hal yang terkait dengan tabiatnya sebagai manusia itu nggak ada masalah. Yang dilarang itu pada kecintaan harta yang membuat seorang itu tidak mengeluarkan hak-hak Allah, tidak mengeluarkan kewajiban-kewajibannya, harta yang membuat dia lalai dari kehidupan akhiratnya. Nah, itu hal-hal yang dicela. Baik. Kemudian terdapat di dalam surah ini penyebutan obat untuk kufur nikmat dan cinta harta.
Apa obatnya? Ada 3. Apala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Tidakkah dia tahu apabila yang dikubur itu dibangkitkan? Wa hussila ma fis sudur. Dan yang di dada ditampakkan. Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Iya, ini 3 ayatnya obatnya. Jadi dia ingat akan hari kebangkitan, dia ingat hari hisab, ditampakkan seluruh yang dia sembunyikan, dan dia ingat bagaimana dia akan berbicara langsung kepada Allah di hari kiamat. Baik, itu obat untuk kufur nikmat dan cinta harta, cinta dunia. Baik, jadi kalau misalnya dia dapatkan dirinya terhadap nikmat, sering tidak bersyukur, terhadap harta terlalu berlebihan, maka ini ayat selalu dia baca. Obatnya ini selalu dia perhatikan. Dia pikir dirinya bagaimana kalau dia dibangkitkan. Baik. Kemudian yang berikutnya terdapat di dalam surah ini juga penetapan adanya kebangkitan dari kubur. Jadi bantahannya terhadap kaum musyrikin yang mengingkari hari kebangkitan. Kemudian dari surah ini juga dipetik tentang wajibnya seorang itu ikhlas dan memperhatikan amalan-amalan hati. Sebab yang di dada itu akan diperlihatkan, akan ditampakkan. Kalau dia keikhlasannya bagus, amalan hatinya baik, selama ini orang nggak pernah lihat di hatinya, tapi dia sangat memupuk sekali amalan hati itu. Nanti di hari kiamat kelihatan semua, ternyata dia adalah orang yang sangat baik hatinya. Nah itulah keselamatannya pada hari kiamat. Karena di hari kiamat itu yang selamat adalah orang yang hatinya bersih, hatinya selamat dari kejelekan. Qalbun salim, sebagaimana firman Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat itu adalah hari di mana harta dan anak-anak tidak bermanfaat kecuali siapa yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Baik, kemudian yang ke-6 dari surah ini dipetik bahwa tidak ada suatu amalan pun yang luput terhadap Allah. Allah itu Maha mengetahui segala amalan yang kita lakukan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas seluruh amalan yang dilakukan oleh hamba sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Ya Allah Ta'ala. Baik.